Jembatan TV, Jembatan Hati. Agenda rapat paripurna kita hari ini adalah perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2015. Dan keempat yaitu penutup penyerahan kepada pimpinan DPRD. Kita memberikan waktu, kita masuki aja agenda yang pertama yaitu perubahan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2015. Dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2018 beserta nota keuangan. Selawat beri salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saudara pimpinan, anggota dewan, dan hadirin yang saya hormati, telah kita pahami bersama bahwa kerangka kebijakan penyampaian rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD adalah adanya pemikiran akan terjadinya perubahan pembebanan alokasi pendapatan dan belanja daerah sebagai akibat dari adanya dinamika kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan perubahan kebutuhan daerah yang menyebabkan daerah wajib menyusun dokumen perencanaan anggaran daerah. Seperti telah dikatakan tadi bahwa dengan adanya dinamika kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dan perubahan kebutuhan daerah, maka beberapa kebijakan pokok yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan perubahan APBD tahun anggaran 2018 berdasarkan kebijakan umum APBD perubahan dan prioritas pelaporan APBD perubahan yang telah kita sepakati, yaitu 1. Melakukan penyesuaian terhadap beberapa target pos pendapatan daerah, baik pendapatan asli daerah, dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. 2. Melakukan penyesuaian terhadap realisasi sisa lebih perhitungan anggaran ataupun SILPA tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Karimun tahun anggaran 2017 yang lalu. 3. Penambahan program dan kegiatan baru serta penambahan pagu anggaran untuk belanja yang bersifat strategis, mengikat dan wajib serta untuk pelayanan dasar dan rutin. 4. Melakukan revisi pergeseran anggaran dan perubahan nomenklatur program dan kegiatan dengan pertimbangan memiliki alasan dan dasar yang jelas. Di dalam rencana pembangunan jangka menengah, RPJM Kabupaten Karimun menjabarkan kondisi umum dan prediksi umum daerah serta visi, misi, sasaran program dan arah pembangunan daerah selama 5 tahun ke depan, yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 2021. Rancangan pembangunan jangka menengah Kabupaten Karimun digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana strategis organisasi perangkat daerah dan penjabaran ke dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD. Dokumen RKPD memiliki peran strategis karena menjadi pedoman dan referensi bagi dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti kebijakan umum perubahan anggaran atau KUPA dan juga prioritas tahun anggaran sementara atau PPAS
dalam proses penyusunan rencana perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kalimantan. Sebagaimana telah tertuang dalam peraturan Bupati Kalimantan nomor 18 tahun 2017 tentang rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Kalimantan tahun anggaran 2018 menetapkan tema pembangunan, peningkatan dan pemerataan infrastruktur, pengembangan sumber daya alam berbasis maritim menuju Kalimantan yang terdepan dengan prioritas pembangunan sebagai berikut. 1. Percepatan pembangunan infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan dalam rangka peningkatan akses dan daya saing daerah. 2. Peningkatan sarana dan prasarana sanitasi guna mengurangi titik banjir. 3. Peningkatan aksesibilitas terhadap layanan air bersih bagi masyarakat. 4. Peningkatan kualitas pelayanan publik termasuk sektor pendidikan dan kesehatan. 5. Peningkatan sektor pariwisata dan pertanian guna mendukung ekonomi kerakyatan berbasis kemaritiman. Hal ini telah sejalan dengan tema pembangunan nasional dan tema pembangunan provinsi serta prioritas pembangunan dari masing-masing tingkatan pemerintahan. Saudara pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang berbahagia, dengan disepakati dokumen kebijakan umum perubahan anggaran atau KUPA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2018, tim anggaran pemerintah daerah ataupun TAPD akan menyusun rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Kalimantan untuk anggaran 2018 berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2018, bahwa penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah didasarkan pada prinsip sebagai berikut. 1. Sesuai dengan kebutuhan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 2. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. 3. Tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 4. Transparan untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD. 5. Partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Dan 6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. Saudara pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang berbahagia, secara umum postur pendapatan daerah Kabupaten Kalimantan tahun 2018 mengalami peningkatan terutama dana perimbangan, di mana penggunaannya sudah ditetapkan oleh peraturan-peraturan dan petunjuk teknis dari kementerian lembaga terkait. Izinkan kami menjelaskan postur rancangan perubahan APBD Kabupaten Kalimantan anggaran 2018 berdasarkan struktur APBD, yaitu 1. Pendapatan daerah. Target pendapatan daerah pada perubahan anggaran tahun 2018 ditargetkan sebesar 1.455.925.887.430 rupiah. Bila dibandingkan dengan target pendapatan APBD tahun anggaran 2018 sebesar 1.479.207.635 rupiah, maka terjadi peningkatan target pendapatan pada perubahan APBD tahun anggaran 2018 sebesar 14,13%. Dengan rincian sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar 325.695.895.104 rupiah. 2. Dana perimbangan ditargetkan sebesar 999.451.210.140 rupiah. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan sebesar 166.788.782.186 rupiah. 2. Belanja daerah. Belanja daerah Kabupaten Kalimantan pada perubahan APBD tahun 2018 diproyeksikan sebesar 1.580.280.580.844 rupiah. Jika dibandingkan dengan belanja pada APBD tahun anggaran 2018, yaitu sebesar 1.452.880.000
Rp764.856.245. Maka terjadi peningkatan belanja Kabupaten Karimun pada perubahan APBD tahun 2018 sebesar 6,71%. 3. Defisit dan pembiayaan. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dan rancangan upah dan PPAS perubahan APBD Kabupaten Karimun tahun anggaran 2018. Penerimaan pembiayaan diproyeksikan sebesar 92.355.693.414 rupiah. Yang selisihnya berasal dari silpa atas audit oleh Badan Pusat Keuangan Provinsi Kepulauan Riau beberapa waktu yang lalu. Saudara pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang berbahagia. Demikian penjelasan secara umum postur rancangan perubahan APBD Kabupaten Karimun tahun anggaran 2018. Dan perlu saya sampaikan pula bahwa dengan keterbatasan waktu penyusunan dan pembahasan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2018, perlu kita antisipasi dan menjadi perhatian kita bersama untuk menghindari keterlambatan dalam pengembalian kesepakatan bersama terhadap rancangan perubahan APBD ini, untuk menghindari dari sanksi-sanksi yang mungkin terjadi. Itu saya mengatakan dengan penuh kearifan dan komitmen kita bersama, agar supaya proses pembahasan dan pengesahan dan penyempurnaan rancangan perubahan APBD tahun 2018 nantinya dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu. Sebelum mengakhiri sambutan ini atau laporan ini, tentunya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Karimun dan beserta seluruh elemen masyarakat Kabupaten Karimun atas kerjasamanya, atas partisipasinya, atas kritik, saran, masukan yang diberikan kepada kami. Demikian dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi dan meridhoi usaha kita semua ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Balai Karimun, 24 September 2018. Bupati Karimun Haji Honorer. Berjalan pulang. Jadi gambarnya ikut berjalan. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati Karimun yang telah membacakan penyampaian pidato terhadap nota keuangan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Karimun tahun anggaran 2018. Sidang Dewan yang terhormat, serta Saudara Bupati dan hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya kita masuki agenda kita yang kedua, yaitu pemandangan umum praksi-praksi terhadap pidato Bupati Karimun. Untuk itu kami minta dari fraksi yang pertama, dari fraksi Partai Golkar. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan, kami dari fraksi Partai Golkar akan menyampaikan pandangan umum dari fraksi kami secara tertulis. Terima kasih. Sesuai dengan pembahasan Badan Anggaran beberapa waktu yang lalu, maka kami sangat menyetujui apa yang disarankan oleh pimpinan untuk menyampaikannya secara tertulis, dan kami malah dari fraksi PDI Perjuangan mungkin tidak menyampaikan secara tertulis pimpinan, karena kami pikir ini sudah sesuai dengan pembahasan di Badan Anggaran bersama tim TAPD. Namun demikian, kalau ada yang tertinggal nanti akan kami sampaikan juga secara tertulis. Namun demikian, ada sedikit koreksi yang ingin kami sampaikan, bahwa dengan rincian pendapatan daerah, di mana pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang tidak dipresentasikan nilainya dari tiga ini, karena awalnya tadi peningkatan pendapatan pada pidato Bupati sebesar 14,13%,
sehingga kita tidak bisa melihat secara umum bahwa pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar 323 sekian miliar, itu berapa persen dari pendapatan. Nah, untuk depan mungkin ini menjadi koreksi agar bisa lebih jelas. Itu saja pimpinan yang ingin kami sampaikan. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya agenda kita yang ketiga adalah tanggapan Bupati Karimun terhadap pandangan umum fraksi-fraksi. Tadi telah sama-sama kita dengar bahwa pandangan fraksi disampaikan secara tertulis, dan untuk tidak mengurangi rasa hormat, barangkali Saudara Bupati ada yang ingin disampaikan. Waktu dapat saya persilakan. Dan yang saya hormati juga seluruh anggota DPRD Kabupaten Karimun, rekan-rekan koordinasi pimpinan daerah dan Pasekda, kepala dinas atau seluruh PD dan undangan yang kami muliakan. Nah, tentunya berterima kasih terhadap apa yang disampaikan oleh masing-masing fraksi, bahwa apa yang kami sampaikan dalam pidato dengan perancangan APBD Kelurahan tahun 2015 tadi sebenarnya merupakan representasi daripada pembahasan yang sudah kita lakukan di dalam UPA dan PPAS. Tentunya nanti akan ditanggapi secara tertulis. Mungkin kami juga setelah menyampaikan akan kita sampaikan secara tertulis. Dan untuk yang disampaikan oleh fraksi PDI Perjuangan Plus, kami juga sangat terima kasih bahwa terhadap penerimaan daerah ada 3 hal. Satu, bersumber dari pendapatan asli daerah, kemudian dari dana penerimaan dan pendapatan yang sah. Sebentar nanti mungkin di dalam selesai dalam pengesahan nanti mungkin kami akan menyampaikan tanggapan pribadi yang ada perinci, oleh karena itu saya mintakan kepada DAPD untuk dapat merinci pendapatan asli daerah yang berjumlah 323 miliar tadi, sumber-sumbernya dari mana saja, sehingga nanti dalam pengesahan anggaran yang akan dilakukan nanti mungkin ada tanggapan fraksi, kami akan dapat lebih menjelaskan lebih rinci lagi, sehingga akan dapat diketahui sumber-sumber pendapatan asli daerah kita yang berjumlah 323 tadi sumbernya dari mana saja. Oleh itu menurut Pasekda selaku ketua DPD nanti dapat membuatkan untuk dapat kami sampaikan di dalam rapat paripurna yang kita akan datang. Mungkin itu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada saudara pimpinan dan seluruh Bapak Ibu anggota DPRD dan para undangan, dan saya akhiri tentunya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menanggapi secara umum, sidang dewan yang saya hormati, saudara pimpinan, saudara bupati, saudara hadirin yang saya muliakan, kita masuki agenda kita yang keempat, yaitu penyerahan kepada pimpinan DPRD Kabupaten Karimun. Untuk itu, kepada saudara bupati, saya persilakan untuk mengambil tempat. Mana? Kita kira. Kira bisa materi. Saudara bupati serta hadirin yang undangan yang saya muliakan, dengan penyampaian penyerahan kepada pimpinan DPRD itu tadi, baik, silakan. Tentuan peraturan juga tinggal 4 hari lagi. Kami berharap seluruh OPD dan tim DAPD Kabupaten untuk tidak dulu meninggalkan tempat, dalam artian tidak keluar daerah. Mungkin mulai sore ini kita juga barangkali sudah melakukan rapat internal membahas buku anggaran ini, sehingga kita harapkan nanti tanggal 28 itu tepat waktu untuk kita sahkan. Saya pikir itu saja pimpinan, menguatkan kehadiran teman-teman nanti tim DAPD dan OPD masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.